Halo kawan-kawan semua, selamat datang di Rumah Jurnal, sebuah channel yang membahas tentang bagaimana cara menulis artikel jurnal dan tugas akhir kuliah seperti skripsi dan tesis. Kawan-kawan semua, ada sejumlah website yang menyediakan berbagai informasi yang sangat kita butuhkan dalam rangka menulis skripsi, tesis, ataupun artikel jurnal. Salah satu website tersebut adalah Skimago JR. Dan dalam video kali ini kita akan membahas apa saja informasi penting yang disediakan oleh website ini. Kawan-kawan, mari kita mulai. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mengunjungi website ini, dan link untuk website ini sudah tersedia di deskripsi daripada video ini. Untuk selanjutnya, kita akan lihat sejumlah informasi yang disediakan oleh website ini. Pertama, di sini kita akan mengetik judul jurnal. Nama jurnal, artinya kita akan ketik kata yang kira-kira ada dalam nama jurnal tersebut. Misalnya dalam hal ini, saya mengetik kata linguistik. Jadi kira-kira kata linguistik ini ada dalam nama jurnal. Kita klik search di sini. Nah, untuk selanjutnya website ini akan menampilkan sejumlah jurnal yang berhubungan dengan linguistik. Di sini jumlahnya ada 165 jurnal. Kita buka misalnya jurnal ini. Nama jurnalnya adalah ini. Kita buka. Nah, sudah ditampilkan, ini nama jurnalnya. Sekarang kita akan lihat berbagai informasi yang ditampilkan oleh website Skimago ini. Pertama, ini nama jurnalnya, ini negara penerbitnya, Amerika Serikat. Ini subjek area dan kategori mereka, ada Art and Humanities, ada Computer Science, dan seterusnya. Ini nama penerbitnya. Kemudian kita lihat H-indexnya ini 98. Tipe publikasi mereka jurnal, ISSN-nya ini. Kemudian coverage-nya dari tahun 1985 sampai 2020. Dan ini informasi tentang jurnal tersebut. Nanti kita akan buka. Ini scope jurnal mereka, ini deskripsi tentang jurnal yang ini. Jadi ini scope-nya. Kemudian di sini kuartilnya. Di sini kuartil dibagi menurut subjek dan kategori mereka. Jadi misalnya artificial intelligence. Jadi kuartilnya ini tahun 1999, Q1 yang warna kuning ini Q2, ini Q3. Jadi kalau kawan-kawan pernah mendengar orang menyebutkan jurnal Q1, Q2 dan seterusnya, inilah dia. Jadi disinilah kita lihat bahwa jurnal itu berada di Q berapa. Jadi biasanya warna hijau itu Q1, warna kuning ini Q2, ini Q3, dan satu lagi Q4 warnanya merah. Jadi ini berdasarkan subjek area dan kategorinya, jadi dipilah-pilah, dan juga berdasarkan tahun. Jadi kalau kita ingin melihat jurnal tertentu, subjek areanya Q berapa, disinilah tempatnya, di website Skimago ini. Ini salah satu tempatnya. Kemudian, di sini kita juga bisa melihat jurnal lain yang kira-kira sama dengan jurnal ini. Di sini ditampilkan similar jurnal lain yang kira-kira sama dengan jurnal ini. Misalnya ini, tingkat kesamaannya 70%. Jurnal ini misalnya tingkat kesamaannya 70% dan seterusnya. Boleh kita geser ke kanan dan ke kiri. Dan kalau kita ingin buka jurnal ini tinggal klik saja. Kemudian informasi lain yang disediakan di sini adalah, di sini ada sejumlah grafik. Ini misalnya grafik SJR-nya, ini grafik total dokumennya, ini grafik citation-nya, ini meningkat kemudian menurun. Kemudian ini ada grafik kolaborasi internasional misalnya. Kemudian ini SJR-nya. Jadi nilai SJR-nya 0,31. Jadi misalnya ketika ada orang mengatakan bahwa jurnal bulan misalnya SJR-nya sekian, disinilah informasinya. Antara lain di sini.
Oke, kawan-kawan, sekilas itu informasi yang diberikan oleh Shimago terkait tentang masalah jurnal ini. Kita lihat jurnal lain. Misalnya jurnal ini, Applied Linguistics. Nah, jadi informasi yang diberikan terkait tentang jurnal ini nama jurnalnya, ini negaranya, United Kingdom, subject area and category, ini penerbitnya, Oxford University Press, H-indexnya 96, tipe publikasinya jurnal, nanti ada yang buku, ini jurnal, ISSN-nya ini, coverage-nya 2020, dan informasi tentang jurnal tersebut ada di link ini. Ini kalau perlu tinggal kita klik dan kita akan diarahkan ke website mereka. Ini scope daripada jurnal tersebut, dan ini kuartilnya, hijau semua, Q1 semua. Artinya ini jurnal yang sangat bagus, dan bahkan Q1 sejak tahun 1999, dan ketiga-tiganya communication, ketiga-tiganya Q1. Ini jurnal lain yang similar, yang hampir sama dengan jurnal tadi. Tingkat kesamaannya ini misalnya 77%, dan seterusnya. Kemudian ini grafiknya, grafik SJR, total dokumen. Nah, citationnya meningkat selalu, ya kan? Kemudian ini kolaborasi internasional dan nilai SJR-nya, wow, luar biasa, 3,94. Dan ini ya tentu sangat tinggi. Oke, kawan-kawan semua, jadi sekilas itulah informasi yang diberikan oleh SJR terkait tentang masalah jurnal tertentu. Dan ini masih informasi awal. Sekarang kita coba lihat jurnal yang lain, misalnya ini. Ini jurnal 3L, singkatan dari Language, Linguistic, Literature. Sekarang kita akan lihat berbagai informasi yang ditampilkan oleh website Shimago ini terkait tentang jurnal 3L ini. Ini negara penerbitnya. Kalau kita klik di sini maka akan keluar berbagai jurnal yang diterbitkan dari negara Malaysia. Ini subjek areanya, ini penerbitnya. Kalau kita klik di sini maka akan ditampilkan berbagai jurnal yang diterbitkan oleh penerbit ini. Ini ada 4 jurnal yang diterbitkan oleh penerbit ini. Kemudian H-indexnya ini 12, tipe publikasinya jurnal, nanti ada juga tipe yang buku misalnya. Ini tipenya jurnal, ISSN-nya ini, coverage-nya 2020, informasi tentang jurnal tersebut ini, dan ini deskripsi, scope daripada jurnal tersebut. Ini kuartilnya, jadi dulunya pada tahun 2009 ada yang Q3, ini Q4. Warnanya merah, ini Q2. Jadi kalau cerita tentang Q2, Q1 dan segala macam, disinilah tempatnya. Jumlahnya ada 4. Q1 yang terbaik dan Q4 yang nomor 4 baik. Nah, kemudian ini jurnal yang hampir sama dengan jurnal 3L tadi. Misalnya ini tingkat kesamaannya 38%. Ini juga jurnal Malaysia. Ini misalnya 37%, ini jurnal Indonesia. Ini kesamaannya 31%. Dan ini grafiknya, SJR-nya begini, total dokumennya begini, citation-nya meningkat dengan sangat baik. Kolaborasi internasional seperti ini, dan SJR-nya tahun 2020 0,35. Nah, kawan-kawan semua, sekarang kita lihat lebih jauh. Di sini ada tanda gembok yang terbuka. Apa artinya ini? Ini artinya open access. Artinya jurnal ini bisa dibuka, bisa diakses oleh siapa saja secara gratis. Kita lihat contoh yang tadi misalnya. Nah, ini tidak ada, artinya jurnal ini berbayar. Nah, jurnal ini open access berarti. Nah, sekarang coba kita tes, kita buka. Untuk melangkah ke jurnal ini, maka yang perlu kita lakukan adalah membuka website mereka melalui link ini misalnya. Kita klik di sini. Nah, sudah ditampilkan, inilah website daripada
jurnal 3L tadi. Ya, ini jurnalnya. Informasi yang diberikan oleh website Shimago tadi ada di sini, misalnya Q1 SJR-nya 0,35, sebagian memang ditampilkan di sini. Termasuk ISSN tadi, itu pasti ditampilkan di website jurnalnya. Nah, sekarang coba kita lihat apakah artikel yang ada di jurnal ini bisa kita akses secara free, secara gratis. Artinya apakah open access? Kita buka di menu ini, menu search, kemudian kita ketik kata kunci artikel apa yang ingin kita cari. Misalnya saya ingin mencari artikel yang berhubungan dengan translation misalnya. Ketik kata kunci di sini, kemudian klik search. Nah, sudah ditampilkan ada berbagai artikel yang berhubungan dengan translation. Ada yang 2020, 2018, 2020, dan seterusnya. Nah, silakan download mana yang kita suka, mana yang kita perlu sesuai dengan tulisan kita. Di sini ada abstrak, ada PDF. PDF ini berarti full text. Misalnya saya ingin download ini misalnya. Ini artikel tahun 2018, judulnya ini ditulis oleh Hafid Ardi. Saya ingin download ini misalnya. Klik di sini. Download this PDF file. Nah, sudah di-download. Nah, sekarang kita cek 20994, ini dia. Kita buka. Dan inilah artikelnya, kita cek sekarang. Kita kembali. Nah, ini tadi yang ini ya. Ini judulnya, penulisnya Hafid Ardi 2018. Nah, ini judulnya, penulisnya Hafid Ardi, tahun tidak disebutkan di sini. Nah, inilah artikelnya, panjangnya ada 13 halaman dan sudah boleh kita buka, sudah boleh kita baca. Dan kalau perlu, silakan kita kutip. Kawan-kawan semua, jadi seperti inilah kira-kira gambaran awal dari berbagai informasi yang ditampilkan oleh website Shimago. Dan ini hanya pengenalan awal. Dalam video berikutnya kita akan bahas lebih jauh tentang masalah website Shimago ini. Jadi nantikan video-video selanjutnya. Kawan-kawan semua, itu saja video kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau komentar, silakan tulis di kolom komentar. Dan kita akan bahas lebih dalam tentang cara menulis skripsi, tesis, disertasi, dan juga artikel jurnal. Kawan-kawan semua, thank you, see you, salam.